Tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 butir-butir marjan, kata Rasulullah. Mirip dengan 10 butir marjan. Jadi satu butir marjan itu ya dia bulat, lalu ada bolong di bawahnya tembus sampai ke atas. Kemudian bisa dimasukkan tali. Itu tanda yang pertama. Lalu setelah itu muncul tanda besar kiamat yang kedua. Ya, juga sama, bolong di sini tembus sampai ke atas, ada tali lagi. Yang ketiga, keempat sampai ke 10. Jadi ibarat tasbih gitu loh ya. Ibarat tasbih di bawahnya dikasih simpul, kata Rasulullah. Sehingga dengan adanya simpul itu nyangkut seluruhnya, tertahan. Tapi kata Rasulullah, iyuqta'u silk, ketika ada yang mengguntingnya, ketika ada yang memutuskan simpul tadi, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Apa kabar Buya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, Mas Ali, apa kabar juga? Belakangan ini juga kita melihat bagaimana Buya ini melaksanakan berbagai daurah akhir zaman ya Buya ya. Itu bagaimana kalau orang-orang tertarik untuk ikutan Buya? Ya dibuat di setiap kota, harusnya dibuat satu titik. Maksudnya mau tahu jadwalnya Buya gitu? Seharusnya mereka berkomunikasi dengan bidang manajemen kami ya. Jadi ada di nomor 085292222407. Nanti dihubungi, kami mau buat daurah ya seharian penuh tentang akhir zaman. Dan dihubungkan dengan yang terbaru, yang terkini, terupdate. Insyaallah kita buat jadwalnya dan kita terbang pada hari yang telah kita sepakati. Masya Allah, luar biasa. Langsung aja kontak ke manajemen beliau. Dan tentunya akan jauh lebih detail dibanding podcast ini. Karena kalau kita nih jam paling ngobrol Bu ya, itu bisa seharian ya Bu ya. Nah sepertinya Bu ya, kita nih meminta tahapan-tahapan nih Bu ya, kira-kira tahapan seperti apa biar kita aware nih Bu ya. Baik. Nah yang banyak menjadi pertanyaan juga salah satunya adalah apakah dukun sebentar lagi akan terjadi atau kita akan seperti bagaimana keadaannya, seperti apa. Nah kira-kira Bu ya di tahapan awal nih kira-kira Bu ya. Baik Mas Adi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk tanda kiamat sudah dekat, sangat terjadi, boleh kami katakan 96% ya, mungkin lebih, tanda-tanda kecil kiamat itu sudah terjadi semua sekarang. Yang sudah terjadi Di zaman kita, di zaman kita. Tapi tanda besar kiamat belum. Bahkan Imam Mahdi pun sebagai ujung akhir daripada tanda kecil kiamat malah belum. Ya, setelah Imam Mahdi baru nanti terjadi tanda besar kiamat yang pertama. Lalu kata Rasulullah, harazatun manzumatun fisil. Tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 butir-butir marjan, kata Rasulullah. Mirip dengan 10 butir marjan. Jadi satu butir marjan itu ya dia bulat, lalu ada bolong di bawahnya tembus sampai ke atas. Kemudian bisa dimasukkan tali. Itu tanda yang pertama. Lalu setelah itu muncul tanda besar kiamat yang kedua. Ya, juga sama, bolong di sini tembus sampai ke atas, ada tali lagi. Yang ketiga, keempat sampai ke 10. Jadi ibarat tasbih gitu loh ya. Ibarat tasbih di bawahnya dikasih simpul, kata Rasulullah. Sehingga dengan adanya simpul itu nyangkut seluruhnya, tertahan. Tapi kata Rasulullah, iyuqta'u silk, ketika ada yang mengguntingnya, ketika ada yang memutuskan simpul tadi, apa yang terjadi? kontak suara. Yang pertama pasti keluar. Ketika yang pertama keluar, maka tidak ada yang bisa menghalangi yang kedua, pasti nyusul. Nyusulnya pakai lama atau pakai cepat? Langsung. Ya, setelah yang pertama langsung kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh. Jadi 10 tanda besar kiamat ini ada simpul yang menahannya. Saat simpul itu sudah putus atau sudah digunting, nah ini kita cerita nanti insya Allah. Dan itu demi Allah Subhanahu Wa Taala, ini proses pengguntingan sedang terjadi saat ini. Ya, sehingga tanda yang pertama itu muncul, yang kedua pasti nyusul dan seterusnya. Nah, urut-urutan secara hadis-hadis Nabi berantakan.
ada yang ini dulu kemudian itu. Jadi kita kumpulkan hadis Nabi semuanya berantakan, nggak ada yang tertib. Namun para ulama yang menggeluti dan mendalami bidang ini, mereka mengumpulkan semua hadis Nabi secara historis, secara urutan kejadian sebagainya. Jumhur ulama ini sepakat menyusun yang berikut ini, yaitu diawali oleh dukhon dulu. Nah, itu dia. Setelah dukhon pasti Dajjal muncul. Karena efek dari dukhon akan menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim kepada seluruh dunia, dan itulah yang mengharuskan manusia berputus asa, dan sang Dajjal datang memberi asa. Ya, memberi harapan. Solusi ya, solusi palsu ya, yang harganya adalah akidah mereka dibeli oleh Dajjal. Nah, setelah itu Dajjal tidak ada yang mampu menghentikannya. Satu bumi ini tidak ada yang bisa mengatasinya. Allah datangkanlah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya antitesis yang mampu membunuh, menghabisi Dajjal ini hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang ketiga. Terus yang keempat, setelah Nabi Isa selesaikan tugas terbesarnya membunuh Dajjal, dia mendampingi Imam Al-Mahdi, tapi ada petaka besar yang sudah disimpan-simpan oleh Allah dan baru dimunculkan di akhir zaman. Siapa itu? Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Ya'juj dan Ma'juj ini yang paling brutal sealam semesta ya. Ya'juj Ma'juj ini manusia semua, Mas Adi. Manusia semua. Bukan jadi makhluk-makhluk aneh gitu. Kan. Kita harus jelaskan ini. Jangan sampai antum terpikir ini makhluk dari UFO, ruang angkasa semacamnya, tidak. Jadi memang ini adalah manusia. Setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah dengan cara-cara tertentu, insya Allah kalau ada rezeki kita akan bicarakan ini tentang Ya'juj dan Ma'juj secara khusus. Kemudian barulah manusia hidup dalam masa aman. Hidup di dunia ini bagaikan dalam bayangan surga saking indahnya. Nggak ada lagi perang, nggak ada bencana semacamnya. Saat itu Islam 100% memimpin di muka bumi. Pemimpin agung tertingginya Imam Al-Mahdi. Nah, penasehat spiritualnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Begitu ya. Di masa itu manusia benar-benar merasakan kehidupan yang betul-betul tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ditemukan satu pun orang miskin di muka bumi ini. Semua orang kaya raya. Berapa tahun itu? Kira-kira. Rasulullah mengatakan 7 dalam sebuah hadis, di hadis lain 9 tahun. Jadi nggak lama ya. Nggak lama ternyata. Di masa itu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-5. Jadi yang Ya'juj dan Ma'juj adalah akhir tanda besar kiamat yang keempat. Fase keempat maksudnya ya. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, ini 4. Terbunuhnya Ya'juj Ma'juj, mampusnya, matinya seluruh Ya'juj Ma'juj menutup fase keempat. Masih ingat kita ada 5 fase? Kata Rasulullah dalam hadis sahih dari Imam Ahmad ya. Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan, dan fase kediktatoran, fase sekarang nih. Lalu fase kekhalifahan kembali. Nah, di fase kediktatoran ini mulkan jabarian ini ditutup dengan musnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tanda besar kiamat itu penutup fase keempat. Masuk ke fase kelima, dunia aman. Seaman-amannya, di situ terjadi matahari terbit dari sebelah barat. Pintu tobat ditutup. Ya, pintu tobat ditutup, matahari terbit sebelah barat. Hanya 1 hari saja terbitnya, bukan tiap hari. 1 hari saja terbitnya. Ini punya kisah sendiri dan hadis sahih Muslim yang menjelaskan. Jadi kita akan bantah semua teori-teori yang gak karu-karuan, yang menyebutkan begini-begini, tidak. Dengan hadis bagi yang beriman, tentulah hadis Nabi cukup baginya membimbingnya ya. Hadis sahih Muslim tentang matahari terbit dari barat. Setelah itu di waktu duhanya besok, setelah terbit normal dari sebelah timur kembali matahari, di waktu duhanya keluarlah binatang raksasa yang disebut oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 82 yang diberi nama Dabbatul Ardi. Binatang ini ramah tapi raksasa. Dia muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Dia memiliki tangan yang banyak, kaki yang banyak, dan tangannya ada yang memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia ditangkapi dan dia bisa berbicara dengan bahasa manusia di negeri mana saja. Dia bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa. Kemanapun dia datang, dengan cepat menemui sana, ditangkapinya, dikasih tanda. Ya, ini yang namanya Dabbatul Ardi. Setelah itu selesai tugasnya, dia kembali masuk ke dalam perut bumi. Muncullah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini adalah akhir keberadaan orang Islam umat Nabi Muhammad semuka bumi, yaitu angin lembut yang berhembus dari Yaman. Angin ini sejuk. Angin ini dengan cepat membungkusi bumi, Mas Ari. Dengan cepat membungkusi bumi. Lalu angin ini kata Rasulullah, dia memilih. Yang dipilihnya adalah orang-orang yang sudah dikasih tanda oleh binatang Dabbatul Ardi kemarin. Jadi dipilihnya siapa? Hanya orang-orang Islam
yang dalam dadanya ada iman walaupun imannya hanya seujung kuku. Anginnya akan datang kepada orang tersebut walaupun orang itu ada di puncak gunung, ada di dalam gua, ada di pulau, ada di gunung Sahara, ada di mana saja, angin ini sampai kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin lembut yang membawa kematian ini, terhirup olehnya di tempat itu dan saat itu dia langsung meninggal dunia, husnul khotimah. Jadi serentak ya. Husnul khotimah. Walaupun gimana sekecil juga. Masya Allah. Sayangnya Allah ya kepada orang yang sudah bersyahadat. Ya walaupun dia nggak ada sholatnya, nggak ada apa, tapi dosa aja dia buat, oke lah. Tapi dia berhak mendapatkan rezeki husnul khotimah. Mati serentak semuka bumi. Kami mengistilahkan ini dalam kajian kita, Mas Ari, itu finish. Jadi startnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, itu start. Finishnya adalah wafat seluruh umat Islam serentak semuka bumi. Apa penasaran saya? Iya. Setelah meninggal, jadi jangan ditanya kita, Buya, kalau kita semua orang meninggal, orang Islam meninggal semua, lalu siapa yang nguburin kita? Jadi gak usah itu ditanya deh. Pokoknya kita udah enjoy, udah bahagia di taman-taman surga sambil menunggu malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat. Nah, kata Rasulullah, setelah finish ini 40 tahun kemudian baru kiamat besar. Baru itu yang kiamat asli. Baru. Jadi kabar baik ini berarti. Berarti kita orang Islam, orang beriman tidak diizinkan oleh Allah menyaksikan kejadian yang maha mengerikan itu. Hancurnya alam semesta. Kenapa begitu dihindarkan? Berarti memang dahsyat. Berat, dahsyat. Dahsyat. Kalau kita kaji tentang kejadian kiamat itu, Buya juga siapa yang dengar bisa nangis nih Mas Ari. Buya pernah ngaji nih anak muda semua ribuan yang di masjid di Bandung itu, yang ya. Jadi di situ ribuan anak muda nangis ketika mendengarkan bagaimana dahsyatnya kiamat. Nah, kiamat itu jangan sampai kita menyaksikannya. Dan alhamdulillah Allah Maha Adil. Dengan tanda besar kiamat nomor 7 kita Allah wafatkan dulu. Jadi yang menyaksikan tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 adalah orang-orang yang tersisa hidup yang tidak kenal Allah. Hidup mereka udah bagaikan manusia-manusia di tengah hutan belantara, ya. Tidak ada bimbingan, tidak ada hidayah, tidak ada gaya hutan lah gitu ya. Bebas aja. Bebas banget, bahkan di tengah pasar orang berzina di depan orang lain. Ya kayak binatang. Mereka lah yang tersisa hidup dan mereka lah yang menyaksikan tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 dan kepada mereka lah terjadinya kiamat besar kehancuran alam semesta. Udah nggak ada sama sekali umat muslim. Ya. Ada. Berakhir di tanda besar kiamat nomor 7. Berarti kita hanya dipersilahkan oleh Allah untuk menjalani tanda besar kiamat yang 10 itu 7 aja. Yang 3-nya silakan di orang-orang yang tidak kenal Allah ya, mereka yang menyaksikannya. Tapi Mas Ari, tanda besar kiamat yang ke-10 ini luar biasa nih Mas Ari, yaitu bisa juga nggak ngerti ya kenapa Allah milih Yaman terus. Dari perut bumi Yaman kata Rasulullah keluar api raksasa setinggi-tinggi gunung. Api ini teramat ganas dan sangat buas. Api ini mengejar manusia yang ada di seluruh jazirah Arab. Mereka semuanya lari ke daerah Syam. Jadi orang tuh lari nanti ke daerah Syam, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Saat semua manusia sudah kumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala, pertanda kiamat kehancuran semesta. Jadi, yang paling hebat adalah fenomena hari ini sejak 2013 sudah ditemukan di perut bumi Yaman hari ini beberapa titik yang terus meluas Mas Ari. Adanya lobang-lobang yang bisa dimasuki oleh seekor anak lembu. Kawasan itu panas ketika didekati lubang itu ternyata api di dalam. Sampai hari ini terus meluas dan meluas. Jadi kalau dimasukkan anak lembu sebentar aja udah masak itu langsung. Api yang bergumpal-gumpal saling melahap di dalam. Jarak 10 meter, jarak 20 meter sudah ada lubang lagi. Nah, apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW tentang tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari perut bumi Yaman. Hari ini dunia mengakui bahwa pusat minyak terbesar di dunia hari ini sesungguhnya adalah Yaman. Yaman nggak diizinkan saja untuk mengolah negerinya. Kalau nggak, Yaman bisa mengalahkan kekayaan seluruh negara Arab lainnya. Tapi di konflik jadinya. Iya, biar dibiarkan konflik terus supaya nggak bisa menikmati kekayaan. Jadi nanti api raksasa ini muncul, dan itu hari ini sudah dilihat ada tanda-tanda. Ibaratnya begini, hai manusia. Tanda besar kiamat yang ke-10 sudah saya lihatkan kepada kalian, yaitu pemanasannya sudah dimulai. Pemanasannya sudah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan izin Allah kita tidak menyaksikan kejadian besarnya ya. Hari ini kalian mau lihat silakan datang.
makin meluas Mas Adi di bumi Yaman, ya. Allahu Akbar. Nah, kita hanya menyaksikan sampai yang ketujuh ya Mas Adi. Oke, kita kembali kepada yang pertama. Nah, Dukhon. aduh, ini Iya. kayaknya kita perlu ulas satu persatu ya, biar Buya sering kesini gitu. Ini menarik teman-teman semuanya. Yang menjadi fenomena adalah bahwa mungkin kajian-kajian seperti ini sebelumnya itu dianggap seperti sebuah bentuk bentuk kejadian, bisa aja cuma kisah doang atau gimana gitu ya. Bahkan dulu tanda-tanda akan terjadi sesuatu di Palestina orang rasa biasa-biasa. Sekarang semuanya lagi dibuktikan satu persatu nih. Apa yang dulu jadi kajian-kajian Buya yang lama misalnya tuh, sekarang lagi dibuka satu persatu nih fasenya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat yang kita anggap menjadi sebuah cuma wacana, itu sekarang lagi jadi kenyataan nih. Betul. Nah, Buya bilang tahapan pertama dukhon. Dukhon dulu nih Devi ya, kita bahas hari ini. Bagaimana, setuju? Ya, seperti dengan keinginan teman-teman semua mau ngebahas dukhon. Gimana tuh Buya pendidikannya? Dukhon ini bahasa Arab, yang artinya adalah asap ya, asap bercampur dengan debu. Jadi asapnya dari mana? Asapnya dari langit, debunya dari bumi, nyatu dan dua-duanya panas. Dari panas asapnya, dari atas asapnya panas, dari bumi debunya panas. Mereka bersatu menjadi sebuah kumpulan yang sangat pekat. Sehingga kata Rasulullah SAW, kamu tidak mampu melihat apa-apa walaupun siang hari bolong. Bahkan kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajahmu, lam yakad yaraha. Kamu tak bisa melihat apa-apa telapak tangan. Andai, ini kita berandai-andai, senter pun dihidupkan, saking tebalnya partikel-partikel debu bersatu dengan asap itu tertahan hanya dalam jarak beberapa. Jadi kita kayak buta gitu ya. Oh ya Allah ya Rabbi, perihnya ini mata nggak bisa disebut Mas Ali. Mata ini perih, bahkan kata Rasulullah, orang yang hidup di bumi saat itu bagaikan dalam open. Panasnya minta ampun. Hebatnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, para pencinta dosa, maksiat dan sebagainya, mereka disiksa betul oleh Allah dengan dukhon ini. Ini pernyataan Allah langsung dalam Al-Quran ya. Ketika datang kepada mereka dukhon, ya, mereka merasakan hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang sangat pedih. Mereka nggak dibiarkan mati, Mas Ari. Jadi kata Rasulullah, kulit mereka melepuh, bagaikan dalam open. Gimana orang dalam open? Pasti kulitnya bagaikan melepuh semua, dan biji matanya ini bagaikan mau keluar saking panasnya. Ya, saking panasnya suasana di 40 hari 40 malam. Jadi dukhon ini 40 hari 40 malam gelap gulita bumi. Kamu tidak bisa melihat dan menyaksikan matahari. Jadi para sahabat bertanya, kami tidak bisa menemukan siang dan malam. Tidak. Lalu bagaimana kami menentukan waktu sholat? Rasulullah mengatakan takdiruna laha qadraha. Saat itu sholat kalian yang kira-kira aja. Oh, ini kira-kira ada masuk subuh nih. Ini kira-kira ada masuk zuhur nih. Kira-kira ada masuk asar. Begitu ya. Jadi kamu nggak mampu melihat apa-apa. Nah, itu panasnya minta ampun, 40 hari 40 malam. Rasulullah bersabda SAW, tolong nanti dibaca di kitab Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad tentang hadis terkait masalah dukhon ini. Padat sekali hadisnya, banyak ya. Saking dahsyatnya peristiwa dukhon, bahkan Allah sebutkan salah satu nama surat dalam Al-Quran dengan nama surat Ad-Dukhon. Ya kan? Iya benar. Nah, namanya surat Ad-Dukhon. Ini adalah awal daripada tanda besar kiamat. Kalau yang awalnya sudah terjadi, yang kedua pasti nyusul gitu loh. Kayak tadi, kayak satu butiran keluar, yang kedua pasti nyusul. Subscribe to my